warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam rabbil alamin. warahmatullahi. Ini saya kedatangan tamu yang sudah saya tunggu-tunggu beribu-ribu purnama ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beliau, salah satu guru saya. Lalu kemudian kita banyak diskusi dan sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena akan banyak hal-hal yang nanti akan dieksplorasi sama beliau, guru saya ini. Maka jangan sampai dilewatkan, tonton sampai akhir di YouTube channel kami dan YouTube channel Mbok Reni ya. Oke, Ini masuk teman-teman YouTube semuanya. Ini masuk YouTube, Mbak. Oke, teman-teman semuanya, bersyukur sekali hari ini spesial karena nanti selama kurang lebih 4 jam kita akan membersamai Mbok Reni belajar tentang bagaimana beliau punya training yang sangat keren. Training ini adalah You Are Yourself. Betul ya? Bukan. Your life is you. Your life is you. Oke, luar biasa. Langsung saja karena waktu beliau terbatas, hari ini beliau banyak agenda. Ini menyempatkan waktu untuk kita. Jadi boleh dong Mbak sharing, perkenalan dulu. Mbak Reni ini konsultan di bidang apa, kemudian boleh dong sharing kunci Your Life is You itu bicara tentang apa begitu? Oke, tapi nggak pakai slide ya? Aku belum menyiapkan slide, tapi slide-nya udah ada, cuman aku pikir tadi nggak masuk YouTube. Boleh nggak disiapin sebentar? Karena konsep training Your Life is You ini terbentuk pada saat pandemi. Pandemi. Ketika saya mempelajari ilmu ini lebih dalam dan mempraktekkan itu jauh lebih dalam. Hasilnya gimana tuh kok? Dalam kurun waktu nggak sampai 1,5 tahun itu terbuktinya akselerasinya gila-gilaan cepatnya. Gila-gilaan cepatnya. Gitu. Jadi makanya kemarin itu pernah di-sharing sama Pok Reni terkait saya kalau masalah rezeki bukan cari rezeki tapi mengundang rezeki itu gimana itu? Iya. Maksudnya gitu loh. Nah, itu dia. Jadi selama ini struggle kita, ya kan? Ngejar dong. Gimana ya caranya biar dapat uang nih, uang di sana kita kejar. Kita iniin proposal segala macam kita kejar. Jadi mengejar itu setiap hari tuh memikirkan bagaimana sih cara nyari duit. Kan gitu ya. Cara nyari rezeki itu kan manusiawi banget dong. Itu kan manusiawi banget. Terus gimana caranya nyari ini? Oh, kayak gini caranya. Strateginya caranya kayak gini. Tapi berpikir tuh nyari uang. Ya kan? Karena kita dari awal dikasih tahu, kamu cari uang gitu ya, cari uang. Nah, terus akhirnya lama-lama lelah banget nggak sih? Berada di dalam lingkaran itu terus-terusan pagi bangun ini segala macam, kok masih gini-gini aja. Padahal yang namanya mencari uangku bisa jadi lebih keras dibanding orang lain yang kita lihat beruntung, tapi dia santai, tapi dia beruntung kan gitu ya. Ya nggak sih? Ada apa di balik itu? Gitu. Saya sering bertanya gitu, apa ya? Why gitu? Kenapa gitu? Apa yang terjadi gitu? Nah, itu yang boleh dong bagi tipsnya? Nah, akhirnya saya bertanyanya ketika bertanya, saya minta jawabannya sama pada saat sholat gitu ya. Pada saat saya diem pada saat saya dalam kondisi alfa ya. Kondisi alfa tuh nggak harus dalam sholat, misalnya dalam sesi kesendirian, tapi kemudian kita rileks, kemudian kita sampai bilang, kita merasa saya orang lain mau ngomong, kamu tuh jangan minta-minta sama Allah gitu. Kamu tuh kurang ibadah kamu aja kurang, jangan suka minta-minta. Adalah yang bilang begitu. Tapi saya pikir saya cuma punya Allah doang gitu. Jadi Allah itu ya Tuhan saya, buat saya saat ini ya sahabat saya. Tempat saya saat ini tempat nyurahin, belum tentu orang lain mau dengerin curhat saya gitu. Saya punya Tuhan, ya udah saya bilang aja ya Allah. Saya sering banget berbicara sendiri gitu sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kenapa sih saya begini? Tolong dong. Aku dikasih tahu jika memang ada pemikiranku atau jalanku sesuatu yang tidak sesuai. Tolong dong aku Berarti itu diarahkan. salah satu kunci mengundang rezeki ya. Nah, tadinya saya nggak tahu. Itu. Yang penting pokoknya saya sampai udah nggak tahu lagi karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa saya keluhkan lah gitu. Udah nggak bisa lagi nih. Saya ngeluh ke A sebel. Belum tentu dong dia senang. Kamu ngeluh mulu nih orang kan gitu. Kamu ngeluh mulu gitu ya. Belum tentu orang tuh senang mendengarkan keluhan kita kan Mas, ya nggak sih gitu. Jadi akhirnya saya setiap kali ketemu orang,
kita pasang senyum aja gitu. Mereka nggak perlu tahu, tapi kan hati kita gundah gulana dong. Besok harus bayar gini. Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tagihan terus berlanjut. Iya nggak sih? Tagihan terus berlanjut, Mas. Iya. Iya nggak sih? Kan nggak mungkin kita hidup memang nanti gimana Allah, tapi positive thinking itu nggak cukup. Tapi realnya gimana tuh, Po? Realnya itu akhirnya stres. Dengan Allah itu kan kita bisa dengan zikir, kita bisa dengan bersyukur, kita bisa dengan cutting energi-energi negatif. Kalau porila sehingga rezeki mendatangi, ini boleh dong sharing tekniknya. Kalau saya gini, jadi yang saya pelajari gitu ya, karena saya akhirnya ternyata yang diarahkan itu ke arah banyak psikologi akhirnya. Jadi mengarah kepada diri kita sendiri. Jadi ilmu gampangnya nih ya, ilmu yang saya pelajari itu dari berbagai guru dari di Indonesia, ada beberapa, taruhlah 3 sampai 4 guru orang Indonesia. Terus kemudian saya cari lagi yang di luar negeri, itu sekitar ada 4 guru juga dari luar negeri. Itu semua mengarah kepada diri kita. Mengarah bagaimana kamu itu udah nggak bisa lagi bergantung sama siapapun. Kenapa? Ya yang narik itu kamu. Yang narik kejelekan di diri kamu, yang narik kebaikan di diri kamu. Itu kamu, itu adalah diri kamu. Guru pertama ngomong begitu. Sebentar, tapi gimana cara? Kenapa bisa begitu? Ya masih nggak nerima dong. Masa sih gitu? Kan masih sih kayak gitu. Nah, mohon dong ya Allah, ini saya udah tahu nih, oh berarti saya nih yang harus berubah. Semua harus saya yang berubah. Tapi otak masih, enggak dong, harusnya dia dong yang bertanggung jawab, enggak gue dong. Otak itu selalu bilang bahwa nggak boleh begitu. Nggak cuma yang bertanggung jawab terhadap kamu tuh adalah ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Tapi ternyata kenyataannya enggak kan gitu. Ternyata banyak hal yang tidak bisa dong kita menyuruh orang lain, ya kan nggak mungkin. Akhirnya tanya lagi, ya Allah gimana caranya ya Allah, tolong saya dekatkan lagi kepada ilmu-ilmu yang kemudian bisa menjawab seluruh pertanyaan saya. Akhirnya kemudian dapat lagi guru-guru yang bilang bahwa yang itu ternyata membuktikan secara ilmiah cara kerja bahwa sekarang yang menarik apa-apa di dalam dunia itu hanya kamu. Itu bukti saya diberikan orang-orang yang itu bukan seorang yang spiritualis lah, bukan orang-orang ustadz, bukan orang-orang beragama yang ini, bukan. Mereka tadinya adalah orang-orang yang bisa jadi tidak bertuhan. Tapi kemudian mereka mengalami pengalaman spiritualis gitu. Melewati apa? Melewati expertnya mereka masing-masing. Satunya adalah expert di bidang biologi sel. Jadi emang benar-benar seorang profesor dan doktor di bidang biologi gitu. Kemudian yang satunya di bidang neuroscience, di bidang otak. Kemudian yang satunya lagi memang dia adalah seorang atlet triathlon yang dia itu waktu itu pada saat sedang latihan atlet triathlon kemudian ditabrak oleh sebuah kendaraan dan akhirnya dia lumpuh total pada saat itu dan kemudian dia dibilang bahwa seluruh dokter udah bilang bahwa kamu nggak ada kesempatan lagi untuk bisa kembali normal dan dia berpikir bahwa kalau kayak gini hidup saya buat apa, waktu itu dia masih di usia 20-an 24 tahunan. Akhirnya dia menggunakan kekuatan otaknya dia untuk dia bangkit sendiri karena tidak ada satu orang pun yang bilang bahwa dia bisa bisa lagi normal. Nah, ketika dia menggunakan kekuatan otaknya dia, ternyata dia mampu untuk menggerakkan dan akhirnya dia mempelajari hal itu, mempelajari kekuatan otaknya untuk mempelajari dan dia akhirnya menjadi seorang dokter di bidang itu gitu ya, di bidang itu dan kemudian dia menjadi sekarang dokter yang diminta ke berbagai puluhan atau ratusan negara untuk dia mempelajari dan meriset ribuan riset terkait mindset dan kemudian perilaku. Jadi kalau kita disalahi berarti bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan sama orang ya? Iya. Mirroring. Jadi kalau saat ini orang galak banget sih, judes, bikin bete. Mungkin selama ini kita pernah judes, pernah galak sama orang, bikin bete orang. Iya. Dan itu kita bisa jadi sengaja atau tidak sengaja. Contoh nih Mas,
Mas Yasin atau Mas Andre kalau lagi jalan, kita naik pesawat atau kita naik mobil, kita kan ngelihat kanan kiri. Kita pikir mata kita kan nggak akan inget ya. Oh tadi saya lewat ini ada apa ya? Tapi suatu saat someday saya lagi di kamar mandi misalnya, saya lagi di kamar mandi terus tiba-tiba, kayaknya saya pernah lihat deh. Di mana ya? Kan gitu kan? Pernah gitu ya? Kayaknya saya pernah deh ini. Di mana ya? Dejavu. Sebenarnya itu cara kerja otak waktu itu kita melihat itu sih kita di capturing semua tuh masuk ke dalam otak alam bawah sadar, disimpan di dalam file-file. Pada saat theta terbuka, nah pada saat gelombang otak mencapai theta, nah saya pelajari lagi nih ya teman-teman, saya bukan ahli psikologi, disclaimer dulu, saya bukan ahli psikologi, bukan ahli neuroscience, tapi saya mempelajari dari para ahli tersebut, saya belajar prakteknya doang, kayak gitu. Ketika theta itu terbuka, salah satunya ketika lagi di kamar mandi. Makanya kenapa kalau di kamar mandi bilang, saya lagi nyari inspirasi gitu. Karena pada saat itu adalah salah satu kunci theta terbuka. Oh. Jadi pada saat kita BAB itu, nih mohon maaf nih teman-teman, tapi ini adalah sebuah ilmu ya yang saya pelajari. Itu adalah pada saat itu adalah theta terbuka. Sekian detik tuh. Sehingga pada saat itu file yang tadinya terus bisa jadi ada yang keluar tuh, ting ketangkep sama alam bawah sadar, sama alam sadar kita. Tapi sesungguhnya itu udah ada semuanya. Gitu. Waktu theta terbuka itu hanya pada saat di kamar mandi. Nah, atau itulah betul banget. Jadi sekarang berarti kan selama kita dari janin sampai kita umur sekian dan pada detik ini, pertanyaannya apa aja yang udah kita capture? Hal-halnya positif apa negatif? Kalau negatif, nah, solusinya bagaimana? Pertanyaan dan pernyataannya adalah begini. Apabila kehidupan kita merasa banyak hal yang negatif, berarti di file alam bawah sadar kita terlalu banyak file negatif yang kita capture. Baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Makanya tayangan-tayangan video, kata-kata environment, kemudian game, berita-berita yang lainnya itu semua akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan dia akan cepat sekali, apalagi ketika dalam kondisi alfa, ya, ketika dalam kondisi masih alfa, dan lebih cepat lagi jalan tolnya adalah ketika masa otak berada pada gelombang theta. Nah, bisa dihilangkan nggak masa lalu yang buruk? Nah, berarti selama ini dulu waktu kita masih tidur, ya, nah, gelombang theta itu kapan aja terbukanya? Nah, itu kan pertanyaannya, ya kan? Nah, salah satunya adalah ketika mau tidur, ya, mau tidur sampai kita kita sampai udah nggak inget kalau kita masih sadar, berarti itu masih alfa. Oh, masih alfa. Masih alfa. Ketika kita nggak sadar sekian waktu sampai kita terlelap delta, itu adalah theta. Kita nggak sadar, tapi kita dalam kondisi sadar. Antara sadar dan tidak sadar, tapi kita udah nggak sadar, kita nggak bisa baca lagi udah. Tapi seluruh organ kita bisa baca itu. Bisa baca itu, bisa mendengar itu. Berarti sebaiknya pada saat kondisi theta terbuka, kita lebih baik memikirkan, membayangkan hal-hal yang baik dan positif. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya selama ini, itu baru salah satu kunci ya, sebelum tidur sama sesudah bangun tidur. Makanya kalau kita ya bangun tidur ya, atau sesudah pas mau tidur kita, aduh gimana nih pekerjaan saya begini, pusing yang ada. Besok paginya udah langsung buka lagi WA, aduh pekerjaan saya. Yakin sama saya seharian itu kita dalam kondisi yang bad mood banget. Dan yang terjadi tidak ada pekerjaan kita yang beres, bahkan yang ada kenegatifan yang lain, ketakutan yang lain. Percuma mau kerja berarti juga. Sebaiknya sebelum tidur dan setelah tidur itu kita tidak memikirkan hal-hal buruk atau buka handphone lah ya. Jadi kita kan harus bahagia tuh. PR-nya tuh kan harus bahagia, harus berpikir hal-hal yang baik sebelum tidur dan sesudah mau tidur. Itu paling kuat tuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya lagi, tapi kan kehidupan saya kayak gini, gimana caranya mau bahagia gitu?
Balik lagi ke perputaran hamster tadi. Makanya, nah akhirnya saya belajar lagi lebih dalam. Gimana saya mau bahagia ya Allah? Orang kehidupan saya kayak gini, realnya kan gitu ya. Ya kan? Iya, Excuse lagi kita nih sebagai manusia. iya. Gimana ya Allah? Tapi saya bilang, kasih tahu ya Allah, gimana caranya supaya saya bisa bahagia minimal saat itu. Saat saya sebelum tidur dan sesudah mau tidur. Gimana caranya? Akhirnya dipertemukanlah lagi dengan guru-gurunya yang luar biasa itu. Kan Keren, gitu. keren. Kan gitu. Ternyata Gimana, gimana, simpel gimana? banget caranya. Jadi tadi ingat ya bahwa cara kerja alam adalah menggandakan. Ya kan, menggandakan berarti kan kali ganda kan berarti berkali lipat ya. 2, 4, 6, 8. Ya. 2, 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Bayangin kalau sedihnya 1 jadi 2. Kemudian digandakan lagi 2 jadi 4, 4 jadi 8 kan gila ya gitu ya. Jadi apa deret ukur gitu ya. Begitu pula dengan kebahagiaan. Nah, makanya bekerjalah surat Ibrahim ayat 7. Nah, kata Allah bilang bahwa Ibrahim ayat 7 tuh intinya adalah bahwa Lain sakartum. ketika engkau bersyukur akan aku tambah Bersyukur. nikmatku. Kenapa? Tadi ada cara kerja alam itu kan mengganda-ganda ya. Ketika kita mensyukuri, ingat nih, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah banyak dapat peluang. Terima kasih atas ilmu yang kau kasih hari ini ya Allah. Ilmu tuh bisa dari mana aja ya. Terima kasih atas teman-teman yang saya kasih hari ini. Terima kasih atas setiap pembelajaran yang saya kasih. Jadi kalau kita kena segala peristiwa yang nggak kita sukai, maka di pikiran kita harus diubah. Itu sebuah pembelajaran. Pasti ada sesuatu hikmah yang pasti Allah kasih. Jadi kita bilangnya pada saat itu bilang terima kasih. Terus jangan lupa, coba perhatikan mata kita, mata dan fungsi mata, hidung dan fungsi hidung, telinga dan fungsi telinga, kepala, fungsi tengkorak, fungsi pencernaan, fungsi segala macam. Coba kalau kita hitung itu, kita scan body gratitude namanya. Jadi kita bersyukur atas apa yang ada dari atas sampai bawah, organ maupun fungsinya. Itu gila, itu ratusan. Dan pada saat itu kita merasa bahwa selama ini kita merasa nggak punya apa-apa. Padahal banyak banget baru dari badan. Kedua adalah saya biasanya disuruh ngelihat atap. Lihat atap. Pada saat mau tidur lihat atap. Terima kasih atas atap. Terima kasih. Karena banyak orang yang nggak punya atap. Terima kasih. Iya, terima kasih atas blanket. Terima kasih atas selimut. Karena banyak orang yang tidak punya selimut. Terima kasih atas kasur yang nyaman, ya Allah. Karena banyak orang yang bisa jadi tidak punya kasur yang nyaman. Pada saat itu tuh nikmatin tuh kebahagiaan kita itu. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Mikir yang udah kita dapat, yang kita saat itu nyaman. Saya tuh kalau mau tidur tuh selimut sampai saya dan bantal, kemudian ya Allah terima kasih. Terima kasih atas bisa tidur hari ini. Karena sulit, banyak orang, saya waktu COVID 2 minggu hanya dalam 24 jam saya hanya bisa tidur 2 jam selama 14 hari. Sulit banget untuk tidur. Jadi banyak banget orang yang bisa tidur itu anugerah, itu privilege. Nah, maka semakin banyak bersyukur akan semakin banyak peluang-peluang rezeki datang sama kita ya. Nah, karena kita bahagia tadi pada saat kita bersyukur. Sebelum tidur nih, bersyukur dulu. Ya, jangan pegang yang lain. Bersyukur sampai kita tidur tuh akan bawa syukur kita sampai tidur. Terus sampai tidur, bangun tidur, kita melek mata, ya Allah, alhamdulillah. Engkau masih kasih lagi nyawaku hari ini, ya Allah. Terus alhamdulillah ya Allah, terus tarik nafas. Biasanya saya tarik nafas. Fungsi paru-paru saya masih bisa menarik oksigen, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu terus sampai berjam-jam saya terus apalagi ya. Oh ya Allah, selimut saya masih hangat ya Allah, alhamdulillah. Terus ya Allah, alhamdulillah saya bisa tidur. Kemarin susah banget tidurnya, ya Allah, terima kasih. Bahagia lagi kan kita. Jadi sebelum pada saat dampaknya itu menjadi kebahagiaan yang kita masukin di dalam alam bawah sadar. Itu adalah salah satu mengikis hal negatif yang pernah tertancap ke dalam pola alam bawah sadar. Nah, bagusnya lagi riset fisika kuantum tersebut itu juga
memberikan bukti ilmiah bahwa pada saat melakukan gratitude itu bukan hanya ganda, tapi dia bisa mengalihkan sampai ratusan kali lipat kebaikan tersebut, bukan hanya menggandakan. Bahkan di ilmu neuroscience yang dipelajari dari Dr. Daniel J. Amen, yang dia memindai otak sebanyak 80.000 kali dalam 21 tahun di 90 negara, ya, itu dia memindai bahwa orang yang bersyukur dari otak tadinya bolong karena dia berpikir negatif. Jadi orang yang berpikiran negatif itu otaknya bolong-bolong. Nah, ketika dia otaknya bolong, kemudian dia gimana caranya? Jadi otaknya rusak. Ya, ketika otaknya rusak, caranya untuk memperbaikinya dengan cara gratitude. Ketika dia pindai itu, orang-orang yang melakukan healing, ya, dengan cara melakukan konsep bersyukur itu, otaknya semakin lama semakin mulus kembali. Bayangin, Bersyukur ya? itu bukti ilmiah loh ya. Benar gimana, Pak? Bersyukur yang benar. Nah ini yang kadang saya udah bersyukur kok, begitu lagi balik lagi manusia itu adalah tempatnya komplain, ya. Saya udah bersyukur kok. Nah, saya dulu juga begitu. Saya nggak nyalahin teman-teman. Saya bersyukur, tapi bersyukurnya atas tadi ketika saya lagi nerima duit yang banyak, ketika dapat klien, ketika bisa, ya ketika yang enak-enak aja saya syukur. Yang saya sebutin yang saya gede-gede tadi. Saya lupa. Pada saat ketika itu nggak dapat, akhirnya saya kecewa. Benar nggak, Mas? Ketika Benar itu banget. tidak dapat, bahwa kita kecewa. Kok nggak dapat lagi sih? Gitu. Ternyata yang bisa diajarkan lagi oleh guru-guru itu, ya, tadi setiap hari itu jangan mikirin yang gede-gede itu, nggak usah. Mikirin yang kecil-kecil tadi. Mikirin yang kecil-kecil itu tadi. Jadi akhirnya segala sesuatu yang kita tadinya berpikir take it for granted, emang udah begitu adanya, yang namanya pencernaannya begitu itu. Ya emang udah harusnya begitu. Enggak loh. Banyak orang yang pencernaannya nggak bener kok. Kita masih alhamdulillah loh, kalau kita sehat berarti kita hak istimewa. Ya emang juga caranya kerjanya nafasnya begitu. Enggak loh. Banyak orang yang susah narik nafas. Saya waktu itu susah narik nafas. Nah berpikirlah hal-hal seperti itu. Ya memang juga air ya dapetnya dari ini, ya wajar aja kita bisa mandi. Itu loh. Banyak orang di Afrika nggak dapat air bersih. Bahkan ketika mandi pun akhirnya sekarang kalau kita sudah sangat terbiasa dengan gratitude itu, tidak ada, nggak hanya mau tidur atau bangun tidur. Setiap hari, setiap kita minum, setiap kita mandi, itu tiap hari adanya hanya gratitude. Setiap ada air, ya Allah terima kasih ya Allah atas airnya bersih yang kau kasih hari ini. Terima kasih udah bisa dapat dikasih rezeki untuk bisa bayar listrik. Kalau nggak ada listrik nggak bisa narik air ya Allah. Terima kasih pipanya air nggak apa-apa ya Allah, kemarin pipanya bermasalah aja susah banget dapat air ya. Itu sampai disyukuri sampai segitu setiap hari, setiap mandi, setiap hari. Terus pergi ke minimarket, ngambil kopi, ngambil telur. Ya Allah makasih masih bisa beli telur ya Allah, banyak orang yang nggak bisa beli telur ya Allah hari ini ya Allah. Nggak Itu ada ngefek hal. Ya? Oh sangat ngefek. Coba bayangin, ketika kita bersyukur terhadap hal yang sekecil-kecilnya, dan tolong rasakan teman-teman. Saya seringkali menangis malu. Jadi bersyukurnya itu sampai bergetar, sampai nangis, sampai ya Allah, ini manusia nggak tahu diri banget ya, gitu. Merasa gak dapat apa-apa, padahal segini banyak yang Allah kasih ya Allah. Sampai sekarang masih kadang, ya Allah ampuni aku ya Allah. Posisikan aku selalu dalam kondisi yang menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Karena takut banget. Takut. Sampai akhirnya nggak mengucapkan kata syukur itu sekarang takut, Mas. Kenapa? Karena Ibrahim ayat 7. Karena memang alam semesta itu ketika semakin bergetar kita, berarti elektromagnetik kita semakin besar, semakin kita akan ratusan menarik kebaikan-kebaikan yang ada. Maka teman-teman, salah satu kunci mengundang rezeki bukan mengejar rezeki, bersyukur itu ya. Nah, bersyukur itu sebenarnya adalah sebuah wadah untuk tadi, perangkap kita tadi. Kan gini, pada saat kita ingin menarik sesuatu, ya, ingin menarik sesuatu, itu harus wadahnya harus digedein dulu.
Kan gitu. Cara membesarkan salah satunya yang paling mudah adalah lewat gratitude. Salah satunya. Kenapa? Karena gratitude itu adalah jalan tolnya. Jalan tolnya teman-teman. Habis melakukan gratitude, jangan langsung bangun lagi, jangan. Lakukan yang kedua, tahap kedua. Yaitu apa? Apa itu? Yaitu adalah afirmasi diri. Afirmasi diri. Sebelum kita memasukkan apa yang kita mau, maka kita perlu menghargai diri sendiri dulu. Menghargai diri sendiri adalah salah satu bentuk dari gratitude juga. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang besar, tapi kita di dalam hati kecil kita selalu tidak pernah berterima kasih kepada diri kita sendiri. Atau selalu mengecilkan diri kita sendiri. Atau selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu zolim. Zolim. Dan balik lagi kepada chart energi. Kepada teman-teman lihat chart energi paling bawah adalah menzolimi diri sendiri. Shame, malu atas kondisi diri, feeling guilty, menyalahkan diri sendiri terus. Ya, hal-hal yang kita tidak pernah berkata. Kita mengharapkan orang lain itu menghargai kita. Orang lain memberikan penilaian yang baik pada diri kita. Pertanyaannya, sudah pernahkah kita berterima kasih pada diri kita setiap hari? Terima kasih ya, kamu keren banget loh. Kamu kuat. Jadi itu namanya I am afirmasi. Jadi saya kuat. Terima kasih ya, kamu kuat. Saya kuat, saya hebat, saya sukses. Itu masukin. Emang pertama-pertama kalau belum biasa tuh gini. Nggak enak banget sih ngomong saya sukses, saya hebat. Karena doktrin kita selalu gini. Jangan terlalu ria, jangan terlalu gini, ini bukan ria, ini ngomong sama diri sendiri. Kenapa? Karena ini bentuk kajian ilmiah. Bentuk kajian ilmiah bahwa kerjanya otak itu tidak bisa menerima kata semoga. Tidak bisa menerima kata tapi. Tidak bisa menerima kata mungkin. Tidak bisa menerima kata mudah-mudahan. Segala bentuk kata-kata semoga, mudah-mudahan, mungkin, saya akan coba. Itu bentuknya keraguan. Ragu. Maka kita ragu terhadap diri kita, apakah kita mampu untuk melakukan itu. Otak nggak nerima, nggak bisa. Cara kerja otak tidak bisa menerima dengan kata-kata itu. Kata-kata itu adalah kata-kata yang membuyarkan apa yang kita inginkan. Maka belajarlah untuk mengubah. Emang pertama-pertama nggak enak. Saya sukses, saya hebat, I'm wealthy, I'm healthy, I'm success, saya belum dokter aja dulu. Dulu saya masih belum sekolah dokter, belum. Boro-boro kalau mikir otak bagaimana ya caranya sekolah dokter, orang satu uangnya belum. Apakah saya mampu segala macam. Tapi kemudian ternyata katanya ilmu itu nggak boleh ngomong gitu. Lakukan aja, just do it. Akhirnya saya tulis tuh, I am Dr. Reni Christiana Asuri, I am a doctor. Akhirnya semuanya ditulis, dokter, file dokter ini. Kayaknya nggak enak kayaknya. Tapi itu sebuah ilmu saintifik yang harus saya lakukan. Saya lakukan. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya saya ke arah itu terus. Saya teleponlah beberapa universitas, hanya untuk cari. Nggak usah nyari mikirin duitnya dulu deh. Yang penting saya tanya dulu gimana sih proses dokter, apa aja sih ujiannya. Gampang kan? Nggak usah pusing-pusing gitu loh. Tanya dulu, oh diterima tuh dengan, oh bisa Bu, nanti wawancara dulu begini. Oh iya. Semua saya datengin, cuma datengin doang nggak pakai duit teman-teman. Berapa prosesnya? Jadi hal-hal tersebut kadang kita terlalu berpikir gini, mana mungkin kan harus begini. Terlalu berat kita mikirin untuk diri kita. Padahal sesungguhnya banyak langkah yang ringan. Tapi kita mikirinnya terlalu jauh gitu. Tulis aja dulu apa yang mau jadi kita. Jangan pakai kata mungkin. Karena kan mungkin saya mudah-mudahan menjadi, jangan mudah-mudahan deh, berarti itu kata-kata ragu. Orang lain otak nggak kenal ya? Otak nggak kenal itu. Nah, coba yang sekarang gini. Ya, Mas, coba kalau sekarang kita offline ya. Kita contohkan kita offline ya. Saya mau kasih ini. Mas Yasin, coba ambil ini. Coba ambil bolpen ini. Coba ambil. Jangan. Bisa. Saya bilang kan coba. Kok ambil? Oh. Terus, nah, jadi pertanyaannya, ketika ada kata coba, itu nggak ada yang diterima oleh otak.
Yang ada adalah ya saya ambil atau tidak saya ambil. Cuman itu doang pilihannya. Jadi tidak ada try, tidak ada moga-moga, nggak ada. Karena otak kita bingung caranya. Nah, ketika dia bingung, dia tidak bisa memancarkan sinyal yang kemudian di gelombangnya itu dia nggak akan tercipta gelombang elektromagnetik tadi. Jadi dia masih buyar. Makanya salah satu kesalahan afirmasi, teman-teman. Nah ini ya, karena banyak, saya mau melakukan afirmasi, nggak bisa, tuh bohong. Iya, dulu saya juga gitu. Ternyata kesalahan kita adalah kebanyakan tidak percaya diri ketika mengucapkan afirmasi tersebut. Ada keraguan. Satu keraguan saja, satu kata keraguan, buyar lagi. Anda harus mulai dari awal lagi. Orang namanya di agama kita, subhat itu adalah cenderung ke haram, nggak boleh. Jangan melakukan keraguan, gitu ya. Nah, supaya kita nggak ragu gimana? Ya cari referensinya supaya otak kita nggak ragu. Kalau kita misalnya tadinya saya ragu, masa sih saya bisa jadi dokter, saya nggak punya duit, segala macam, bla bla bla. Pertanyaannya banyak nggak orang yang jadi dokter? Banyak. Yang nggak punya duit banyak nggak? Yang banyak. Nah, kenapa saya membatasi diri untuk kemudian saya menjadi dokter kalau orang lainnya banyak? Kan seperti itu ya. Itu ya. Jadi intinya adalah teman-teman membiasakan diri untuk berpikir baik terhadap diri kita sendiri. Membiasakan diri untuk berpikir baik di setiap kata. Karena itu akan tadi intinya itu bukan kata guru saya harus baik, bukan. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau kita bilang kata guru saya, kata agama saya harus begitu. Kadang-kadang kalau lagi kesal kita keluarin yang jelek-jelek lagi. Tapi kalau kita tahu kenapanya, why? Karena kalau sekali aja kamu bergetar negatif, maka itu akan digandakan. No doubt. Karena apa? Ya cara kerja alam kayak gitu. Kamu suka nggak suka, kalau sekarang berada di dunia ini, kan kita di dunia wal akhirat. Di dunia dulu, baru di akhirat. Soalnya mungkin kita berada di dunia yang lain, entah Allah berikan apa lagi rumus dunia yang lain, tahu. Tapi kalau rumus dunia yang sekarang, secara fisika kuantumnya, cara kerjanya begitu. Dan objektif. Mau dia seorang kiai, objektif itu mau dia seorang kiai, mau seorang yang preman, mau dia seorang nyama, itu objektif. Sama ya? Sama. Dia nggak akan milih-milih. Sama seperti gravitasi. Mau dia kiai atau preman, kalau dia terjun dari Monas ya mati juga, itu adalah objektif. Betul ya? Gaya gravitasi. Itu cara kerja fisika kuantum adalah objektif. Jadi nggak bisa, saya kan orang yang hebat, orang yang berilmu, saya nggak akan kena hukum fisika kuantum, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Cara kerja fisika kuantum adalah tetap objektif. Gitu. Nah, itulah teman-teman, akhirnya your life is you itu yang saya bawakan training itu sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu dari guru-guru, sebenarnya bukan ilmu baru. Ilmu yang sebenarnya kita sudah diajarkan lewat agama kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, sudah kita baca berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Tapi itu tidak bisa kita terima secara otak, tidak menjadi sebuah behavior. Itu hanya sekedar menjadi pengetahuan atau informasi bagi kita, tapi tidak mengubah pada perilaku. Kenapa? Karena kita nggak tahu secara bukti ilmiahnya kalau kita tidak melakukan perilaku tersebut, maka itu tidak akan berdampak pada kehidupan kita. Tadi ya ar-ra'du tadi ya. Iya, ar-ra'du tadi. Kita udah tahu ayat itu kan berulang-ulang. Tapi pertanyaannya kenapa banyak orang yang tidak berubah? Padahal dia sudah membaca ayat itu berulang-ulang. Why? Gitu. Nah, itu nomor satu. Ya, jadi teman-teman pelajarilah diri kita lebih dalam. Dan supaya otak kita itu menerima perubahan tersebut, otak kita itu ilmiah. Otak kita ini otak ilmiah. Maka carilah alasan-alasan yang ilmiah. Kalau kita bilang bahwa sami'na wa ata'na, guru bilang gitu ya guru. Ya, kalau ada gurunya, kalau besok nggak ada gurunya nggak diikutin. Karena otak kita secara nature nggak nerima. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita banyak dapat ilmu tentang bedah training Your Life is You dari Coach Reni. Semoga nanti teman-teman bisa
mempelajari, mentelaah, dan mendalami kembali pesan-pesan yang beliau sampaikan. Dan kabar gembiranya ada parts kedua ya. Silahkan nanti bisa ditunggu. Jangan lupa stay tune di Makna Channel. Oke? Sementara gitu, see you di next video selanjutnya.